lanjutkan yaitu masalah aksiologi ya. Apakah sains kaitannya dengan nilai ya. Tetap hari ini insya Allah kita akan ditemani oleh narasumber Pak Agus Germanto. Kami persilahkan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dimitri, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang aksiologi dan etika. Ini menjadi sangat penting karena Bapak Ibu sekalian, aksiologi ini bisa kita pandang sebagai buah dari filsafat sains. Aksiologi ini bisa kita pandang sebagai hasil panen dari filsafat sains. Kalau ontologi itu bisa kita pandang sebagai benihnya, sebagai bibitnya, kemudian epistemologi itu bisa kita umpamakan sebagai akar dan batangnya, maka aksiologi yang kita bahas sekarang itu bisa kita umpamakan sebagai buahnya yang akan memberikan manfaat kepada diri kita dan kepada masyarakat sekitar. Sehingga kita pada kesempatan kali ini bisa saling diskusi seperti biasa Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu sekalian boleh bertanya, boleh saling berdebat, ya, saling mengisi, saling memberi, silahkan. Mau melalui chatting silahkan, mau langsung raise hand juga boleh. Bapak Ibu sekalian, kita akan mengambil contoh juga studi kasus di sini nanti adalah kematian otak, ya, mati otak, brain death atau brainstem death. Nah, nanti istilahnya macam-macam, di mana kalau secara umum itu seperti belum mati, tetapi secara medis kondisi otak seseorang itu dinyatakan mati. Nah, di situ nanti akan terjadi perdebatan dan akan terjadi kajian yang sangat kritikal. Nah, nanti kita akan coba bahas di situ, dan kita beruntung sebenarnya sudah ada PMK ya, Peraturan Menteri Kesehatan, yang nanti kita akan coba baca juga. Dan kita juga akan tetap mengacu kepada 5 main filosofis, yaitu positivism, kita akan coba bahas, kemudian critical realism, hermeneutik atau interpretivism ya, hermeneutik, kemudian postmodern, posmo, dan yang kelima adalah pragmatism atau neopragmatism. Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya sambil slide share. Ontologi ini merupakan titik temu, Bapak Ibu sekalian, kajian yang paling serius, paling mendasar, being qua being, wujud qua wujud, merupakan titik temu antara filsafat, sains, dan agama. Sehingga memang ini akar dan benih dari seluruhnya ya, bibit dari seluruhnya ontologi ini. Yang ontologi ini kita akan geser kali ini menuju buahnya, yaitu aksiologi dan etika. Aksiologi, Bapak Ibu sekalian, kalau kita coba cermati, ini salah satu definisi yang menarik, berasal dari kata aksios, dari bahasa Yunani yang berarti pantas, layak, bernilai, dan logi atau logos itu ilmu, teori, bahasa, atau yang sampai ke kita adalah logika, gitu ya. Sehingga aksiologi salah satunya bisa kita definisikan sebagai analisis nilai-nilai, analisis kebaikan-kebaikan. Memang di sini akan berdekatan dengan nilai subjektivitas, gitu ya. Nilai subjektif, baik, buruk, adil, jahat. Memang ini kita akan sampai ke sana. Studi yang menyangkut teori umum tentang nilai. Studi filosofis tentang hakikat nilai. Ini beberapa definisi aksiologi. Dan secara langsung berhubungan dengan etika. Etika dalam sains, etika dalam engineering,
etika dalam teknologi. Dalam etika ini dikenal ada istilah meta-ethics, normatif etik, dan applied etik. Atau disebut saja etik juga nggak apa-apa ya. Kalau kita menyebut etik, apa bedanya dengan moral? Biasanya bisa dianggap sama. Tetapi kalau kita mau membedakan, etik itu lebih fundamental dari moral. Gitu ya. Jadi teori moral itu bisa disebut etik. Gitu ya. Filosofi moral itu disebut etik. Nah, lebih fundamental lagi adalah meta-etik. Jadi lebih mendasar lagi dari etika itu. Normatif etik itu berbicara apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kalau saya meng-create misalnya adalah artificial intelligence, itu sebenarnya boleh atau enggak? Kalau saya rekayasa genetika untuk mendapatkan tumbuhan dengan bibit unggul, itu boleh atau enggak? Bagus atau enggak? Itu normatif. Menguntungkan wong cilik atau merugikan wong cilik, atau menguntungkan para pemilik modal, merugikan rakyat. Nah, itu normatif. Boleh enggak seperti itu? Dan sampai nanti diterapkan. Penerapannya gimana? Meskipun teorinya kayaknya bagus, tapi penerapannya kan belum tentu bagus juga. Applied-nya etik. Dan ini memang menembus sosial politik, Bapak Ibu sekalian ya. Ya kayak sekarang, yang kemarin sempat kita singgung juga, peraih Nobel Fisika itu adalah studi tentang quantum entanglement. Maka di situ ada pendanaan kan dari hadiah Nobel. Maka riset kuantum menjadi lebih hidup. Riset kuantum menjadi lebih dinamis. Jadi meskipun kayaknya ini hanya penghargaan sains fisika, tapi dampaknya itu menjadi besar kepada sains itu sendiri. Kemudian hak cipta. Kemudian regulasi. Nah ini kan menembus ke segala arah. Ini yang Bapak Ibu sekalian tentang nilai kemarin yang sempat kita singgung, yaitu tentang trolley problem ya. Apakah Bapak Ibu membiarkan trolenya, keretanya itu lurus saja, maka itu beresiko menabrak 5 orang, atau Bapak Ibu menekan tombol atau tuas yang ada, maka akan belok, 5 orang itu akan selamat, tapi akan mengorbankan 1 orang, karena Bapak Ibu bertindak. Kalau diam saja, 1 orang itu selamat, tapi 5 orang korbannya. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya akan mengganti salah satu dilema, yaitu dilema tentara. Bapak Ibu boleh nulis di chatting barangkali, milih A atau milih B ya, nanti ya. Milih A, yaitu tentaranya menembak, tembak saja, atau milih B, lepaskan saja, malahan begitu. Dilema tentara adalah begini, 3 orang tentara bertugas mengintai di hutan wilayah musuh berhari-hari. Salah satunya adalah Anda, Bapak Ibu, saya ya. Ini kisah nyata sebenarnya, cuma saya sembunyikan namanya. 3 orang tentara bertugas mengintai di hutan wilayah musuh berhari-hari. Di suatu siang, seorang bocah penggembala memergoki mereka di hutan. Apa yang harus dilakukan oleh tentara? Seorang bocah gembala menemukan kita di hutan. A. Apakah kita tembak seorang bocah gembala itu sehingga menjadi mati, tetapi penggembala itu jangan-jangan tidak berdosa. Jadi kita salah. Kalau penggembala itu kita tembak, ternyata dia tidak berdosa, dan dia memang mungkin saja tidak berdosa, kita sudah menembak salah orang. Atau B, kita lepas penggembala itu. Tetapi ada resiko. Bila penggembala kita lepas, ada resiko. Penggembala bisa lapor ke tentara musuh. Berbahaya bagi kita. Tentara musuh akan mengepung kita, dan karena kita ada di wilayah hutan musuh, maka sulit bagi saya, bagi kita, bagi Bapak Ibu dan 3 orang tentara ini untuk selamat. Bapak Ibu boleh di chatting barangkali kira-kira pilih A, apakah tembak saja penggembala itu, atau B, lepaskan saja.